Honda akhirnya membuka data yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dan apa yang ditemukan di balik performa Veda Ega Pratama ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan banyak orang. Selama berbulan-bulan, publik melihat hasil akhir di klasemen dan mengira masalah terbesar Veda ada pada pengalaman, adaptasi, atau tekanan sebagai rookie. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kalau kalian bangga melihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia di ajang Moto3 dunia, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus perjalanan Veda di setiap seri balapan. Dukungan kecil dari kalian membantu channel ini terus menghadirkan update terbaru, analisis mendalam, dan cerita menarik seputar perjuangan pembalap Indonesia di panggung dunia. Mari kita kawal bersama langkah Veda menuju hasil terbaik musim ini. Namun, menurut berbagai analisis pedok dan pengamatan performa di lintasan, cerita yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih rumit. Di balik helm dan balapan yang terlihat normal dari layar televisi, ada pertarungan teknis yang terus berlangsung sepanjang paruh pertama musim Moto3 2026. Pertarungan yang membuat Veda harus bekerja jauh lebih keras dibanding banyak rivalnya. Dan sekarang setelah memasuki paruh kedua musim, situasinya mulai berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda mampu bersaing. Pertanyaannya adalah seberapa jauh perubahan ini bisa mengubah jalannya musim 2026. Karena jika berbagai indikasi peningkatan performa yang beredar di pedok memang benar, maka pembalap-pembalap yang selama ini merasa aman di depan klasemen mungkin harus mulai melihat ke belakang. Dan apa yang terjadi berikutnya bisa menjadi salah satu cerita terbesar bagi Indonesia di ajang Moto3 musim ini. Paruh pertama Moto3 2026 bukanlah perjalanan yang mudah bagi Veda Ega Pratama dan Honda Team Asia. Sejak awal musim, banyak pengamat melihat bahwa Veda memiliki kemampuan yang cukup untuk bertarung di kelompok depan. Keberaniannya saat pengereman, kemampuannya membaca jalannya balapan, serta adaptasinya terhadap sirkuit-sirkuit Eropa membuat banyak orang mulai melirik pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut. Namun ada satu masalah yang terus muncul hampir di setiap akhir pekan balapan. Saat memasuki sektor lurus panjang, Veda sering kehilangan momentum dibanding beberapa rival yang menggunakan paket KTM. Di tikungan, dia mampu menempel ketat, bahkan terkadang terlihat lebih agresif, tetapi begitu keluar tikungan dan memasuki fase akselerasi penuh, jarak yang sudah susah payah dipangkas sering kembali melebar. Situasi seperti ini memaksa Veda untuk mengeluarkan tenaga ekstra hanya untuk mempertahankan posisi. Dalam balapan seketat Moto3, kehilangan sedikit kecepatan di trek lurus bisa berarti kehilangan beberapa posisi sekaligus. Banyak pihak mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini soal gaya balap? Apakah ini soal pengalaman rookie? Atau ada faktor lain yang tidak terlihat oleh penonton biasa? Yang jelas, meskipun beberapa kali mampu menunjukkan potensi besar, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan yang dimiliki Veda. Dan di balik semua itu, Honda mulai mengumpulkan data yang nantinya menjadi dasar evaluasi besar di pertengahan musim. Namun yang mereka temukan ternyata membuka babak baru yang tidak banyak diketahui publik. Di dunia balap modern, perasaan pembalap memang penting, tetapi keputusan besar hampir selalu didasarkan pada data. Setiap kali motor keluar lintasan, ratusan parameter direkam oleh sistem telemetri. Bukaan gas, tekanan rem, suhu ban, putaran mesin, akselerasi, hingga perilaku motor di setiap sektor sirkuit semuanya tercatat secara detail. Ketika para teknisi Honda mulai membandingkan data Veda dengan rival-rival terdekatnya, muncul pola yang menarik. Dalam beberapa situasi, Veda sudah membuka gas lebih awal saat keluar tikungan. Artinya dari sisi keberanian dan teknik, dia tidak kalah. Namun kecepatan motor untuk mencapai puncak akselerasi terlihat tidak seagresif beberapa rival utama. Tentu saja data internal tim tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga banyak analisis ini hanya berdasarkan pengamatan dan laporan yang beredar di pedok. Tetapi satu hal yang mulai menjadi pembicaraan adalah kemungkinan bahwa Honda membutuhkan evaluasi besar untuk meningkatkan daya saing paket mereka. Bagi pabrikan sebesar Honda, kalah bersaing bukan hanya soal hasil balapan, ini menyangkut reputasi. Selama bertahun-tahun, Honda dikenal sebagai salah satu nama terbesar dalam dunia balap motor. Karena itulah, banyak pihak percaya bahwa evaluasi besar tidak bisa dihindari. Dan ketika para insinyur Jepang mulai bekerja, mereka tidak sedang mencari solusi kecil. Mereka mencari cara untuk mengubah arah musim secara keseluruhan. Namun, sebelum perubahan itu terlihat di lintasan, ada satu ujian berat yang lebih dulu harus dihadapi oleh Veda. Musim rookie seringkali menjadi ujian mental yang brutal. Banyak pembalap muda datang dengan penuh harapan, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan ketika tekanan mulai datang dari berbagai arah. Veda merasakan langsung kenyataan tersebut. Saat beberapa hasil tidak berjalan sesuai harapan dan insiden di lintasan mulai berdatangan, muncul pertanyaan apakah momentum positifnya akan terhenti. Dalam dunia Moto3, satu kecelakaan saja bisa mempengaruhi kepercayaan diri seorang pembalap selama berminggu-minggu. Apalagi ketika harus kembali bersaing melawan nama-nama yang sudah lebih berpengalaman di level dunia. Namun justru disinilah salah satu kualitas terbesar Veda mulai terlihat.
Alih-alih kehilangan arah, ia terus menunjukkan kemauan untuk bangkit. Banyak pengamat menilai bahwa salah satu kekuatan utama Veda bukan hanya kecepatannya, melainkan kemampuannya untuk tetap tenang saat menghadapi situasi sulit. Ketika beberapa pembalap muda mulai melakukan kesalahan karena tekanan, Veda justru cenderung tetap fokus pada proses. Mentalitas seperti inilah yang membuat banyak pihak percaya bahwa potensinya tidak boleh diukur hanya dari hasil klasemen sementara. Karena di balik angka-angka tersebut, ada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan ketika proses itu akhirnya bertemu dengan peningkatan teknis yang dibutuhkan, situasinya bisa berubah jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Namun perubahan terbesar ternyata bukan berasal dari pembalapnya. Perubahan itu datang dari garasi Honda sendiri. Memasuki pertengahan musim, berbagai laporan pedok mulai mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Honda tidak ingin terus berada dalam posisi mengejar. Sebagai pabrikan besar, mereka memiliki sumber daya, pengalaman dan kemampuan teknis untuk merespons situasi yang kurang ideal. Karena itulah evaluasi besar mulai dilakukan. Tentu tidak semua detail dapat diketahui publik, namun berbagai indikasi menunjukkan adanya upaya serius untuk meningkatkan performa keseluruhan paket motor. Fokusnya bukan hanya pada satu komponen tertentu, melainkan bagaimana seluruh sistem bekerja secara lebih efektif. Dalam balap modern, peningkatan performa tidak selalu berarti tenaga mentah yang lebih besar. Kadang yang lebih penting adalah bagaimana tenaga tersebut disalurkan, bagaimana akselerasi dibangun sejak luar tikungan, dan bagaimana pembalap bisa memanfaatkan seluruh potensi motor secara konsisten sepanjang balapan. Jika berbagai laporan tersebut akurat, maka tujuan Honda sangat jelas. Mereka ingin memberikan alat yang lebih kompetitif kepada pembalap mereka. Dan bagi Veda, perubahan seperti ini bisa menjadi perbedaan antara bertahan di kelompok tengah atau mulai bertarung secara rutin di barisan depan. Namun, yang membuat situasi semakin menarik adalah apa yang mulai terlihat setelah evaluasi tersebut diterapkan. Karena perlahan-lahan, keseimbangan kekuatan yang selama ini dianggap normal mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Jika paruh pertama musim adalah tentang bertahan hidup, maka paruh kedua musim berpotensi menjadi fase menyerang. Inilah pandangan yang mulai berkembang di kalangan pengamat Moto3. Alasannya sederhana. Pengalaman yang sudah dikumpulkan Veda sepanjang paruh pertama musim kini bertemu dengan kemungkinan peningkatan performa teknis dari tim. Kombinasi inilah yang sering menjadi titik balik bagi banyak pembalap muda. Seorang rookie biasanya membutuhkan waktu untuk memahami karakter ban, strategi balapan, manajemen fisik, hingga cara menghadapi tekanan di level dunia. Semua pengalaman itu sekarang sudah mulai terkumpul. Ditambah lagi, kepercayaan diri yang lahir dari beberapa hasil positif membuat fondasi mentalnya semakin kuat. Jika benar paket motor kini semakin kompetitif, maka lawan-lawan Veda tidak lagi menghadapi pembalap rookie yang masih belajar. Mereka menghadapi pembalap yang sudah memiliki pengalaman setengah musim penuh, memahami kelemahannya sendiri dan mulai mendapatkan alat yang lebih sesuai untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Itulah mengapa banyak orang mulai memandang paruh kedua musim dengan cara yang berbeda. Bukan karena ada jaminan kemenangan, tidak ada jaminan seperti itu dalam balap motor, tetapi karena untuk pertama kalinya musim ini, berbagai potongan puzzle tampaknya mulai tersusun pada waktu yang bersamaan, dan ketika semua potongan itu bertemu, sesuatu yang jauh lebih besar bisa saja sedang menunggu di depan. Selama sebagian besar paruh pertama musim 2026, banyak tim yang menggunakan paket KTM berada dalam posisi yang relatif nyaman. Mereka memahami karakter motor mereka, mengetahui keunggulan yang dimiliki, dan terbiasa mengandalkan kekuatan tertentu saat memasuki duel-duel penting di lintasan. Dalam balapan Moto3 yang sangat rapat, kepercayaan diri seperti ini sering menjadi senjata yang sama pentingnya dengan performa motor itu sendiri. Ketika seorang pembalap yakin bahwa ia memiliki keunggulan di area tertentu, cara dia menyerang maupun bertahan akan berubah. Namun memasuki paruh kedua musim, suasana di paddock mulai sedikit berbeda. Sejumlah pengamat mulai melihat bahwa Honda tim Asia tidak lagi tampil seperti tim yang sekedar berusaha bertahan. Mereka mulai terlihat lebih agresif, lebih percaya diri, dan lebih berani mengambil target tinggi. Tentu tidak ada tim yang akan secara terbuka mengakui kekhawatiran mereka terhadap rival. Tetapi dalam dunia balap, perubahan kecil seringkali cukup untuk mengubah dinamika psikologis seluruh grid. Ketika pembalap yang sebelumnya dianggap underdog mulai tampil lebih dekat dengan kelompok depan, tekanan perlahan berpindah ke pihak lawan. Mereka mulai bertanya, apakah keunggulan yang selama ini mereka nikmati masih cukup untuk menjaga posisi? Dan dalam olahraga yang ditentukan oleh sepersekian detik, keraguan sekecil apapun bisa menghasilkan kesalahan besar. Bagi Veda, perubahan suasana ini bisa menjadi keuntungan tersendiri, karena semakin banyak perhatian tertuju pada kemajuannya, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung oleh para rival yang selama ini merasa aman. Dan di titik inilah, pertarungan tidak lagi hanya terjadi pada mesin atau ban, tetapi juga di dalam kepala setiap pembalap. Salah satu hal yang paling sering dipuji dari Veda sepanjang musim 2026 bukanlah keberaniannya saat menyalip atau kecepatannya di satu lap cepat. Banyak pengamat justru lebih terkesan dengan cara dia membaca jalannya balapan. Ini adalah kemampuan yang biasanya baru berkembang setelah bertahun-tahun berada di level dunia. Namun dalam beberapa kesempatan, Veda menunjukkan tanda-tanda kedewasaan balap yang tidak biasa untuk seorang rookie. Ketika beberapa pembalap muda terlalu agresif pada lap-lap awal dan menghabiskan ban mereka lebih cepat, Veda sering terlihat lebih sabar. Dia memahami bahwa balapan Moto3 itu tidak dimenangkan pada lap pertama. Balapan sering dimenangkan oleh pembalap yang masih memiliki sesuatu untuk diberikan ketika yang lain mulai kehabisan cengkeraman ban dan energi fisik. Kemampuan mengatur ritme seperti ini menjadi semakin penting jika paket motor yang dimiliki juga semakin kompetitif. Dengan alat yang lebih baik, pembalap tidak perlu memaksakan diri di setiap tikungan. Mereka bisa memilih momen yang tepat untuk menyerang. Dan itulah yang membuat banyak pihak mulai melihat potensi besar dalam perkembangan Veda. Jika
sebelumnya dia harus terus-menerus berjuang hanya untuk mempertahankan posisi, kini ada peluang untuk membalap dengan lebih strategis, bukan sekedar bereaksi terhadap situasi, tetapi mengendalikan jalannya balapan. Dan ketika seorang rookie mulai mampu mengendalikan balapan, alih-alih hanya bertahan di dalamnya, biasanya itu menjadi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang berkembang. Bagi sebagian pembalap, balapan kandang adalah keuntungan besar, namun bagi yang lain, balapan kandang justru menjadi sumber tekanan yang luar biasa. Mandalika menghadirkan kedua sisi tersebut bagi Veda Ega Pratama. Di satu sisi, dukungan ribuan penonton Indonesia bisa menjadi dorongan motivasi yang sangat kuat. Tidak banyak pembalap yang mendapat kesempatan tampil di depan publik negaranya sendiri dalam ajang kejuaraan dunia. Tetapi di sisi lain, ekspektasi yang menyertainya juga sangat besar. Ketika seluruh perhatian tertuju pada satu nama, setiap hasil akan diperbesar, setiap keberhasilan akan dirayakan, dan setiap kesalahan akan dibahas berulang kali. Namun menariknya, Veda selama ini dikenal sebagai pembalap yang cukup tenang dalam menghadapi tekanan eksternal. Ia beberapa kali menunjukkan bahwa fokus utamanya selalu kembali pada aspek teknis dan pekerjaan yang harus dilakukan di lintasan. Mandalika sendiri memiliki karakteristik unik, angin pesisir yang berubah-ubah, suhu lintasan yang tinggi, dan ritme tikunan yang mengalir menjadikan sirkuit ini berbeda dari banyak trek lain di kalender. Pembalap tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga cerdas dalam mengelola kondisi yang terus berubah. Jika benar paket Honda kini semakin kompetitif, maka Mandalika berpotensi menjadi salah satu tempat terbaik untuk melihat sejauh mana perkembangan tersebut benar-benar terjadi. Karena pada akhirnya, semua teori akan diuji oleh satu hal yang tidak bisa dibohongi, stopwatch, dan tidak ada tempat yang lebih emosional untuk membuktikannya selain di depan publik Indonesia sendiri. Di balik perebutan poin klasemen utama, ada satu pertarungan lain yang tidak kalah penting. Pertarungan itu adalah gelar Rookie of the Year. Bagi banyak pembalap muda, penghargaan ini bukan sekedar trofi tambahan. Gelar tersebut sering menjadi bukti bahwa mereka memiliki masa depan yang layak diperhitungkan di level tertinggi. Persaingan musim 2026 sangat ketat. Banyak rookie datang dari program pembinaan elit dan telah mengumpulkan pengalaman panjang sebelum memasuki Moto3. Karena itulah setiap poin menjadi sangat berharga. Pada awal musim, beberapa rival terlihat memiliki keunggulan tertentu yang membuat mereka lebih konsisten dalam mengumpulkan hasil. Namun seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Veda terus menambah pengalaman, memperbaiki adaptasi terhadap sirkuit baru, dan menunjukkan kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi kesulitan. Jika tren positif ini berlanjut, maka perebutan Rookie of the Year bisa menjadi salah satu cerita paling menarik di paruh kedua musim. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa momentum seringkali lebih penting daripada posisi saat ini. Dalam banyak musim sebelumnya, pembalap yang finish paling kuat pada paruh kedua musim sering berhasil membalikkan keadaan. Dan itulah alasan mengapa banyak pengamat mulai menaruh perhatian lebih besar kepada Veda. Karena jika performanya terus meningkat, jarak yang terlihat besar hari ini bisa terasa jauh lebih kecil hanya dalam beberapa akhir pekan balapan. Dalam balap profesional, sponsor tidak hanya mencari pembalap yang cepat, mereka mencari cerita, mereka mencari karakter, mereka mencari seseorang yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi wajah masa depan olahraga tersebut. Itulah sebabnya perhatian yang mulai diterima Veda memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar logo yang menempel di motor atau wearpack. Ketika perusahaan besar mulai memberikan dukungan, pesan yang dikirimkan kepada dunia balap sangat jelas. Mereka melihat potensi jangka panjang, mereka melihat peluang, dan mereka percaya bahwa perjalanan seorang pembalap baru saja dimulai. Dukungan seperti ini dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari peningkatan sumber daya hingga kepercayaan diri yang lebih besar di dalam tim. Namun yang paling penting adalah sinyal yang dikirimkan kepada pedok. Ketika sponsor internasional mulai tertarik pada seorang pembalap muda, semua orang mulai memperhatikannya dengan lebih serius. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai peserta tambahan di grid. Mereka mulai melihatnya sebagai ancaman masa depan. Bagi Veda, perhatian seperti ini tentu membawa tanggung jawab baru. Ekspektasi akan meningkat, sorotan media akan semakin besar. Tetapi sejauh ini, setiap kali tantangan baru datang, ia justru terlihat semakin matang dalam menghadapinya. Dan mungkin itulah alasan terbesar mengapa begitu banyak orang mulai percaya bahwa kisah musim 2026 belum mendekati akhir. Justru sekarang, cerita yang sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Dalam dunia motor, banyak orang fokus pada siapa yang memimpin klasemen saat ini. Padahal, sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa memimpin di pertengahan musim tidak selalu berarti akan mengakhiri musim di posisi yang sama. Justru paruh kedua musim sering menjadi fase paling berbahaya bagi para pembalap yang berada di puncak. Alasannya sederhana, ketika seseorang berada di depan, semua orang mulai mempelajarinya. Semua tim mulai mencari cara untuk mengalahkannya. Semua rival mulai mengamati kelemahan yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Situasi seperti inilah yang mulai berkembang di Moto3 2026. Para pembalap yang saat ini menikmati posisi nyaman di papan atas, tidak hanya harus mempertahankan konsistensi, tetapi juga menghadapi ancaman dari pembalap-pembalap yang terus berkembang setiap pekan. Veda berada dalam kategori kedua. Ia bukan pembalap yang datang ke paruh kedua musim dengan tekanan mempertahankan posisi puncak. Sebaliknya, ia datang sebagai pemburu. Dan dalam banyak kasus, menjadi pemburu justru lebih berbahaya. Tidak ada beban besar untuk dipertahankan, tidak ada ketakutan kehilangan posisi pertama. Yang ada hanyalah target untuk terus maju. Situasi seperti ini sering membuat seorang pembalap tampil lebih lepas dan lebih agresif saat peluang muncul. Jika perkembangan performa yang terlihat dalam beberapa seri terakhir terus berlanjut, maka beberapa nama besar yang saat ini berada di depan klasemen mungkin akan segera merasakan tekanan yang berbeda. Karena ancaman terbesar dalam kejuaraan seringkali bukan pemimpin klasemen.
Ancaman terbesar adalah pembalap yang sedang naik dengan kecepatan yang sulit dihentikan. Banyak penggemar baru mengira bahwa balapan ditentukan semata-mata oleh motor tercepat. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Dalam Moto3, momentum seringkali memiliki pengaruh yang sama besar dengan kecepatan. Ketika seorang pembalap mulai percaya pada dirinya sendiri, ketika tim mulai percaya pada pembalapnya, dan ketika hasil positif mulai datang secara beruntun, seluruh atmosfer di dalam garasi berubah. Mekanik bekerja dengan energi berbeda. Insinyur menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Bahkan detail kecil yang sebelumnya terasa sulit, mulai terlihat lebih mudah. Inilah yang membuat momentum menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saat ini, salah satu hal yang paling menarik untuk diamati adalah apakah VEDA mampu membangun momentum tersebut. Karena jika satu hasil besar berhasil diraih, efeknya bisa meluas ke seluruh sisa musim. Dalam olahraga elit, kepercayaan diri sering menghasilkan performa. Dan performa yang baik akan menghasilkan lebih banyak kepercayaan diri. Siklus inilah yang pernah membawa banyak pembalap muda menuju level berikutnya dalam karir mereka. Oleh sebab itu, fokus utama tidak selalu harus tertuju pada kemenangan. Kadang yang lebih penting adalah menciptakan rangkaian hasil kuat secara konsisten, karena dari situlah momentum lahir. Dan ketika momentum sudah terbentuk, banyak hal yang sebelumnya terlihat mustahil tiba-tiba menjadi sangat mungkin. Jika kita melihat kembali ke awal musim, sulit membayangkan bahwa perjalanan ini akan berkembang sejauh ini. Saat itu, banyak orang hanya berharap VEDA mampu beradaptasi dengan baik sebagai rookie. Tidak banyak yang berbicara tentang perebutan posisi papan atas. Tidak banyak yang membayangkan namanya akan menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas di kalangan penggemar balap Indonesia. Namun, beberapa bulan kemudian, situasinya berubah. Bukan karena satu kemenangan besar, bukan karena satu momen viral, tetapi karena proses yang terus berjalan. Sedikit demi sedikit ia menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing. Sedikit demi sedikit ia membuktikan bahwa tekanan tidak membuatnya mundur. Dan sedikit demi sedikit ia mengubah cara orang memandang potensinya. Itulah alasan mengapa begitu banyak perhatian kini tertuju kepadanya. Karena kisah yang sedang berlangsung bukan hanya tentang hasil balapan. Ini adalah kisah tentang perkembangan seorang pembalap muda yang mencoba membangun tempatnya di panggung dunia. Dan bagi Indonesia, perjalanan seperti ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di klasemen. Jadi ketika banyak orang hanya melihat posisi finish dan jumlah poin, mungkin mereka melewatkan cerita yang sebenarnya sedang terjadi. Cerita tentang seorang rookie yang terus berkembang, cerita tentang tim yang berusaha meningkatkan daya saing mereka. Dan cerita tentang bagaimana sebuah musim yang terlihat biasa di awal, perlahan berubah menjadi salah satu perjalanan paling menarik untuk diikuti. Apakah semua ini akan berakhir dengan gelar Rookie of the Year? Belum ada yang tahu. Apakah VEDA akan mampu menembus posisi yang lebih tinggi di klasemen? Jawabannya masih menunggu di lintasan. Namun, satu hal mulai terlihat jelas. Semakin musim berjalan, semakin sulit mengabaikan nama VEDA Ega Pratama. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin paruh kedua Moto3 2026 akan menjadi periode yang dikenang sebagai titik ketika karir internasionalnya benar-benar mulai lepas lamas. Karena terkadang sebuah perjalanan besar tidak dimulai dengan kemenangan yang menggemparkan. Terkadang perjalanan besar dimulai ketika semua potongan puzzle akhirnya mulai berada di tempat yang tepat.